saya Robit Suryadi dan teman saya Yazril. Kami dari program Studi Agroteknologi Universitas Nasional. Di sini kami mendapatkan tugas data-data anatomi dengan tema membahas hama penyakit pada tanaman. Tanaman yang kita pilih Adapun beberapa penyakit pada tanaman kedelai dan cara pengendaliannya. Yang pertama ada penyakit karat daun. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Phacopsora pakirizi yang penyebarannya dibantu oleh angin dan manusia. Karat daun menyerang tanaman kedelai pada saat musim penghujan dan kelembaban yang tinggi. Penyakit karat daun biasanya mulai menyerang tanaman kedelai pada umur 3-4 minggu. Daun yang diserang biasanya adalah daun yang agak tua. Gejala awal penyakit karat daun terdapat bintik-bintik kecil di bawah permukaan daun. Bintik tersebut berisi uredia atau bahan buah yang memproduksi spora. Dan cara pengendalian penyakit karat daun dilakukan dengan cara yang pertama adalah penggunaan varietas yang toleran terhadap penyakit karat daun. Kedua ada perendaman benih dalam larutan fungisida. Dan yang ketiga ada pengaturan jarak tanam. Yang kedua ada penyakit busuk Rhizoctonia. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani. Serangan penyakit busuk Rhizoctonia ini akan menyebabkan lapisan akar utama dan pangkal batang menjadi kecoklat-coklatan. Lapisan akar tersebut akan membentuk kanker cekung berwarna coklat kemerah-merahan. Selain itu, pangkal batang dan perakaran menjadi busuk sehingga tanaman menjadi layu dan mati. Adapun cara pengendalian penyakit busuk Rhizoctonia dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada perbaikan drainase dan pengapuran, dan yang kedua ada penyemprotan dengan fungisida sesuai aturan. Yang ketiga adalah penyakit bercak daun target spot. Nama lain penyakit ini adalah Corynespora cassicola. Penyakit ini terjadi pada kondisi kelembaban yang tinggi. Saat cuaca kering, penyakit ini tidak mudah menyebar dan berkembang. Bercak daun target spot bertahan pada batang, akar, biji, dan di dalam tanah. Patogen ini dapat bertahan selama lebih dari 2 tahun di dalam tanah. Gejala penyakit ini adalah timbulnya bercak-bercak berwarna coklat kemerahan yang berukuran kurang lebih 10-15 mm. Bercak tersebut kadang membentuk lingkaran seperti pada papan tembak. Bercak daun target spot dapat menyerang hampir seluruh bagian tanaman. Adapun cara pengendaliannya yaitu yang pertama mengatur jarak tanam, yang kedua ada sanitasi dan menjaga kebersihan area tanaman, dan yang ketiga memusnahkan tanaman terinfeksi. penyakit yang sering menyerang tanaman kedelai ialah busuk batang. Busuk batang disebabkan oleh cendawan Pythium sp. Penyakit ini menyerang batang tanaman kedelai yang menyebabkan batang tersebut berwarna kuning kecoklatan dan basah. Batang yang terkena penyakit ini akan busuk mati. Berikut beberapa penyakit busuk batang dengan cara pengendaliannya. 1. Mengatur jarak tanam yang tidak terlalu rapat. 2. Membuat drainase yang baik. 3. Menggunakan benih unggul yang tahan terhadap penyakit ini. 4. Sanitasi dan menjaga kebersihan lahan. 5. Penyemprotan fungisida. Kelima, penyakit antraknosa. Antraknosa ditularkan melalui biji dari benih yang diperoleh dari tanaman terinfeksi. Ia bertahan dalam bentuk miselium pada tanaman atau pada biji yang terinfeksi. Penyebarannya akan lebih cepat pada kondisi cuaca yang lembab dan hangat. Penyakit antraknosa menyerang bagian benih yang baru ditanam. Hal ini mengakibatkan proses perkecambahan biji terganggu, bahkan benih tidak dapat tumbuh. Penyakit pada tanaman kedelai ini juga dapat menyerang batang, polong, dan daun. Gejala pada daun dengan terjadinya penebalan tulang daun pada bagian bawah permukaan dan berwarna kecoklatan. Pada batang akan muncul bintik-bintik hitam berupa duri jamur. Berikut beberapa pengendalian cara penyakit antaroksa. Di antaranya, 1. Memusnahkan tanaman yang terinfeksi. 2. Rotasi atau pergiliran tanam. 3. Penyemprotan fungisida. 6. Penyakit kerdil. Penyakit ini disebabkan oleh soybean dwarf virus atau SDV dan soybean yellow mosaic virus atau SYMV. Gejala penyakit SDV adalah tanaman menjadi kerdil, warna daun lebih hijau dibanding daun normal, daun tampak keriting dan kasar. Gejala SYMV menyebabkan warna daun berubah dari hijau menjadi kuning belang.
terutama pada bagian pucuk. Kemudian tanaman menjadi kerdil, daun menjadi belang kuning, hijau muda atau hijau tidak merata. Cara pengendalian penyakit kerdil dilakukan dengan cara 1. Penanaman varietas kedelai yang tahan terhadap serangan absis SP. 2. Penyemprotan pestisida yang sesuai anjuran. 3. Memusnahkan tanaman yang terinfeksi. Setelah menonton video ini, semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.